Kasus kematian Brigadir SK Pascarelli yang merupakan personil kepolisian Polres Lombok Barat kini telah memasuki babak baru. Total ada 5 tersangka utama yang diduga menjadi dalang kematian sang brigadir, di antaranya Brigadir Rizka Sintiani, istri korban, dan 4 orang lainnya, inisial S, D, P, dan N. Kelima tersangka tersebut telah diamankan Polres Lombok Barat beserta dengan sejumlah barang bukti. Meski demikian, barang bukti kuat penyebab meninggalnya Brigadir SK belum bisa ditemukan hingga saat ini. Terungkap fakta, penyebab kematian Brigadir SK adalah akibat benturan benda tumpul di bagian belakang kepala. Polisi juga masih mencari barang bukti berupa benda tumpul yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Selain benda tumpul, hasil otopsi juga mengungkap sejumlah luka-luka di tubuh Brigadir SK yang berasal dari senjata tajam. Senjata tajam yang diduga merupakan satu buah gunting yang kini sudah diamankan dan dihadirkan pada saat jumpa pers. Adapun terungkap motif dibalik kematian Brigadir SK ini adalah KDRT yang dipicu masalah ekonomi. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang menguatkan kekerasan berujung kematian yang dilakukan oleh tersangka Rizka Sintiani. Di antaranya kaos, celana jeans, HP, kemeja taktikal, kemeja, 2 unit HP, sepatu, hingga dengan 1 unit kendaraan bermotor merek Scoopy. Adapun lanjut dia, tersangka utama Rizky Sintiani dan 4 tersangka baru, diantaranya inisial S, N, D, dan P, merupakan orang yang membantu Brigadir Rizka untuk menutupi kejahatan pembunuhannya. Sebelumnya, 4 tersangka baru ini juga telah dibuatkan surat penangkapan dan akan ditahan sementara waktu di rumah tahanan atau rutan Polres Lombok Barat. Para tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Adapun ancaman pidana terberatnya hukuman mati hingga 15 tahun penjara. Kronologis kejadian, jadi bahwa setelah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban atau barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan yang berawal pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 sekitar pukul 20.30 di mana lapor Samsul Herawati, tadi sebagai penasihat jelaskan tadi sebagai pelapornya, diinformasikan oleh RS, ya, istri korban, bahwa korban belum pulang ke rumah. Sementara sepeda motor, sepatu, dan helm milik korban ada di rumah. Dan pada hari Minggu pada tanggal 24 Agustus 2025 sekitar pukul 10 kita lapor mulai melakukan pencarian. Dan sampai sekitar pukul 16.30 kita pelapor mendapat informasi bahwa korban ditemukan meninggal di kejadian perkara pukul kosong di belakang rumah korban dengan kondisi leher terikat tali di pohon dan hasil visum rekedok terhadap jenazah korban terhadap dalam kekerasan sehingga pelapor selanjutnya melakukan kondisi di Polres. Kronologis penangkapan berdasarkan keterangan dan fakta-fakta penyidikan, berdasarkan alat bukti, itu berdasarkan pasal 184 ya, itu keterangan saksi, ahli, petunjuk, surat, keterangan terdakwa, 2 alat bukti. Dari keterangan saksi, ahli dan petunjuk surat tadi yang sampaikan, telah dilaksanakan gelar perkara di Polda NTB pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekitar pukul 14.00 WITA. Penyidik Satreskrim Polres Lombok Barat telah menetapkan tersangka inisial RS tadi dalam perkara dugaan tindak pidana. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban atau barang atau barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, dari pembunuhan dengan perencanaan, menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44
ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang PKDRT, ya. PKDRT karena ini dalam bentuk rumah tangga, atau pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP. Kemudian tersangka dilakukan penangkapan di Polres Lombok Barat dengan menerbitkan surat perintah penangkapan dan telah dibuatkan berita acara penangkapan pada tanggal 20 September 2025 dan sudah dilakukan pemeriksaan tersangka dan menjalani penangkapan penahanan. Jadi untuk berkas perkara RS, barang bukti yang sudah disita itu satu tas tali warna biru, satu buah sweater warna hitam, satu buah baju kaos warna hitam, satu buah celana jeans panjang warna hijau, satu buah kaos warna putih, satu buah celana dalam warna putih, satu buah celana pendek atau boxer warna kuning, satu pasang sandal jepit warna putih tali biru, satu buah jam tangan, satu buah gunting, satu unit handphone dengan merek iPhone 15, satu dolar GP, warna biru milik tersangka DR tadi yang tersangka itu. Satu unit handphone dengan merek iPhone 1 Pro Max, satu sepeda motor Honda merek Skoki, satu buah helm merek Steady Amor warna hitam, satu pasang sepatu merek New Balance warna black orange, satu unit HP merek Redmi Note 13 5G, satu buah celana kain panjang warna hitam, satu buah kemeja tekstil warna hitam, satu buah celana kulot panjang warna biru tua, satu buah baju kaos pendek warna biru tua milik tersangka RS. Motif diduga dipicu oleh perselisihan berlatar belakang persoalan faktor ekonomi. Keterangan antara pelaku dan korban kemudian berujung pada tindakan kekerasan, mengakibatkan korban mengalami luka serius hingga akhirnya meninggal dunia. Ya, motifnya ekonomi, sampai terjadi perselisihan. Modus tersangka melakukan tindakan kekerasan mengakibatkan korban mengalami luka serius hingga akhirnya meninggal dunia. Jadi pasal yang disangkakan terhadap perkara tersangka RS, pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Yang berbunyi, setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga mengakibatkan matinya korban, tidak ada pidananya 15 tahun ini PKDRT. Kenapa PKDRT? Karena spesialis tapi ini gandeng dengan pasal umum 340 dan 338, yaitu 340 barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan pembunuhan dengan perencanaan, dengan hukumannya maksimal mati, penjara seumur hidup, penjara maksimal dan 10 tahun. Dan kalau 338 pembunuhan biasa, siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Itu PKDRT, perencanaan dan pembunuhan. Itu yang bekas pertama. Dan selanjutnya berdasarkan daripada perkembangan kasus RS dengan dasar lapor polisi sama karena kejadiannya laporannya sama kan, tapi ada jadi pengembangan adanya dapat barang jual bukti minimal berdasarkan 184 kami dapatkan minimal barang bukti, kami tidak lanjuti sampai didapatkan pelaku lain dalam perkara korban Yusuf Pascarelli. Pelakunya sama tadi, Samsul Herawati. Waktu kejadiannya tadi sama,
tempat kejadiannya sama yang tadi saya jelaskan. Nah, tersangka yang didapatkan berdasarkan hasil penyidikan sampai gelar perkara penyidikan terhadap penetapan tersangka. Yang pertama, inisial AS, H, Kabupaten Solo. Tempat lahir di Grong, umur 59 tahun, di pensiunan BNS, alamat Desa Jembatan Gantung, Kabupaten Lembang, Kabupaten Barat. Kedua, inisial DR. Ini alamat di Jembatan Gantung, Kabupaten Lembang, Kabupaten Barat. Inisial P, umur 40 tahun, alamat Dusun Kelebut, Desa Kebun Lain, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Tapi tempat tinggalnya di sekitar kampung di Jelebang. Yang aslinya di alamat ini. Yang keempat, inisial Hongkong Namanya HN, Hongkong ya, dan Ambon, Hongkong HN. Tempat nama lahir Betim, umur 50 tahun, alamat sama di Lembang. Kronologis kejadian yang berawal dari telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana, yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga mengakibatkan matinya korban atau barang siapa dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan pada hari Selasa 16 Agustus tahun 2025 sekitar pukul 20.30 WIB. Ini pelapor diinformasikan oleh istri korban semua tadi bahwa korban belum pulang ke rumah, sementara sepeda motor, sepatu dan helm milik korban di rumah. Dan pada hari ini pagi tanggal 24 Agustus 2025 pukul 10 WIB, pelapor mulai melakukan pencarian sekitar pukul 19.30 WIB. Pelapor mendapat informasi bahwa korban ditemukan meninggal dunia. Pertama tadi kronologisnya dengan perkara LS. Kronologis penangkapan. Berdasarkan keterangan dan fakta-fakta penyidikan, berdasarkan alat bukti dari yang sebelumnya, berdasarkan alat bukti yang kami temukan, penyidik temukan, ya minimal 2 alat bukti dari keterangan saksi, ahli dan petunjuk. Dan lanjuti dengan hasil gelar perkara sampai dari gelar perkara dan sidik penetapan tersangka bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober kemarin sekitar pukul 15 juta penyidik Satreskrim Polres Lombok Barat telah menetapkan tersangka atas nama inisial AS, inisial DR, inisial P dan inisial HN dalam perkara dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan yang dikaitkan dengan orang yang turut serta, ya, turut serta ini serta melakukan kejahatan atau dikaitkan dengan orang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, turut serta membantu melakukan kejahatan, atau barang siapa yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan suatu kejahatan. Ini obstruction of justice, ya, keren. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 56 ayat 1 KUHP atau pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau pasal 56 ayat 1 KUHP atau pasal 221 KUHP tadi, ya, menyembunyikan obstruction of justice. Kemudian para tersangka dilakukan penangkapan di Polres Lombok Barat dengan menerbitkan surat perintah penangkapan yang telah dibuatkan berita acara penangkapan pada tanggal 15 Oktober 2025. Selanjutnya para tersangka dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Barang bukti hampir sama dengan tadi perlu saya jelaskan. Barang bukti yang ada di berkas perkara RS menjadi barang bukti di perkara 4 tersangka ini. Motifnya tadi ekonomi sebagai utama ini membantu ya
Modusnya untuk menghilangkan jejak TKP serta membantu kasus korupsi. Pasal yang bersangkutan, pasal 30, 340 KUHP, itu pasal 55, tadi yang sampaikan ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 56. Ayat 1 KUHP. Jadi, barang siapa dengan sengaja atau dinyatakan terlebih dahulu menghilangkan dua orang lain. Ini pengertian pasal 340-nya. Direncanakan, rencananya dikaitkan setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau menyediakan sarana, kesempatan maupun keterangan untuk mempermudah terjadinya tindak pidana. Jadi ancaman hukuman penjara sendiri kalau 55 sama dengan hukuman pokoknya, ya, hukuman pokoknya dalam artian kalau dia 340 digana 55 berarti sama, 55 itu hukuman pokoknya sama dengan 338 berarti sama, kalau digana 55 sama. Ya. Kalau 56 ini perbedaannya 56 dikurangi seperti tadi pasal pokoknya. Tadi 340 karena dalam hukumnya mati. Kalau 55 sama, ya. Kalau 56 dikurangi sepertiga dari hukuman gandengan pokoknya. Itu ya perbedaannya. Kalau sementara pasal 338 tadi sama, ya, 338 itu ancaman hukumannya sudah dijelaskan tadi, berarti dikurangi sepertiga. Ya. Sedangkan pasal 221 obstruction of justice itu paling lama 9 bulan. Jadi itu saja yang kita sampaikan. Selanjutnya download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.